Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi di Angginesta Channel, channel ilmu pengetahuan dan budaya. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kita kali ini, kita tuh bakalan sedikit ngebahas tentang perkakas yang biasanya ada di dapur nih. Khususnya perkakas-perkakas yang terbuat dari logam. Nah, berhubung kita ini channel ilmu pengetahuan dan budaya, nah Mimin kali ini mau ngebahas nama-nama perkakas dari logam yang biasanya ada di Tatar Pasundan atau di Tanah Sunda. Nah, jadi di Tanah Pasundan itu biasanya itu kita punya alat-alat yang terbuat dari logam buat memasak dan itu punya namanya masing-masing. Nah, sekedar buat info aja, ini lumayan lah ya buat pembelajaran kalian biar lebih tahu, khususnya dari luar Jawa Barat, biar lebih tahu apa sih ini namanya kalau misalnya di Jawa Barat atau di Sunda. Walaupun mungkin ini nggak terlalu lengkap ya, tapi seenggaknya ya minimal adalah pasti di dapur kalian juga ada, dan ini kalian bakalan tahu nama-namanya. Yang pertama kita punya ini ya, udah pada tahu kan ya ini apa, kelihatan ya. Ini tuh kita namanya itu teko, sama kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu teko, kita juga pakai ini tuh bahasa Sundanya teko. Teko punya kita ini terbuat dari logam kayaknya ya, kayak dari logam apa gitu, sejenis tembaga atau apa, Mimin juga kurang tahu. Tapi ini tuh fungsinya itu bisa langsung di istilahnya itu dipagenin atau dipagen, bisa langsung disimpan di atas perapian gitu loh, langsung gitu ya, disimpan di tungku. Biasanya itu ini tuh biasanya dalamnya itu air teh yang buatan sendiri, dan itu rasanya lumayan agak pahit dan sepet, itu khasnya dari teko ini. Pertama ya teko ya. Terus kita maju ke ini, kita punya alat satu itu namanya ini kayak panci gitu ya. Ini lama banget, ini tuh panci ini ya. Tapi ini bukan panci kalau di kita namanya. Panci, ya panci sih namanya, tapi bukan panci. Di kita itu ini namanya, atau dalam bahasa Sunda itu namanya citel. Kelihatan ya? H-I-C-T-L, citel. Citel ini fungsinya itu biasanya kita buat ngerebus sesuatu, atau nggak ngerebus sesuatu itu kita biasanya apa nasi sih kalau sebelum mengaron nasi. Nah, ngaron nasi itu pakai ini, diaron dulu pakai citel. Kemudian ada temennya citel yaitu ini. Nah, ini panci juga sih sebenarnya dalam bahasa Indonesia ya. Kelihatan ya guys, ini panci juga sih, tapi sebenarnya ini tuh dalam bahasa Sunda itu yaitu langseng. Langseng itu biasanya itu diplesetin jadi langsing. Jadi kalau misalnya aku langsing ya, padahal bukan langsing tapi langseng. Terus barang yang selanjutnya ini berhubungannya sama persambelan. Ada cobek. Nah, cobek ini dalam bahasa Sunda itu bukan cobek tapi coet. Coet. Nah, kalau sekarang sih coet itu ada 3 macam ya. Kalau di kita sekarang yang Mimin punya itu ini coet logam. Kemudian ada coet batu sama coet yang dari kayu. Itu biasa dipakai nyambel juga. Tapi kalau yang ini kayaknya lebih agak modern deh. Ya. Terus gak lengkap rasanya kalau misalnya kita ngomongin cobek gak ada ininya, ulekannya. Nah, ini. Ulekan dalam bahasa Sunda itu dinamain mutu. Nah, bermutu banget ya, ini mutu batu. Temennya coet logam. Kita maju sedikit ke ini ya. Nah, ini guys. Ini tuh apa ya? Kayak buat ngocek-ngocek gitu ya. Ini tuh namanya sosodok. Sosodok ya guys namanya, dalam bahasa Sunda itu ini namanya sosodok. Gak tau sih kalau di daerah kalian ini namanya apa, tapi kalau dalam bahasa Sunda ini namanya sosodok.
temennya sesodok guys, kita punya ini. Nah ini tuh namanya dalam bahasa Sunda itu serok. Serok ini itu buat nirisin goreng-gorengan biasanya. Kita namanya serok. Nah itu ya. Kita maju lagi. Nah yang ini mah udah familiar banget ya. Kalian juga di rumah pastilah punya, mak saya nggak punya kayak yang punya Mimin ini. Itu kalau bahasa Indonesianya wajan, tapi kalau dalam bahasa Sundanya itu katel. Hati-hati ya, kita itu punya katel sama citel. Katel sama citel itu beda. Kalau katel ini buat menggoreng-goreng, goreng-gorengan. Kalau citel itu buat ngaruh nasi atau ngerebus. Bentuknya juga beda. Kalau katel ya wajan, kalau citel itu panci. Nah dan ini kita juga punya ini khasnya banget, yang terakhir Mimin simpen, dan ini tuh khasnya dari Jawa Barat lah istilahnya. Orang-orang Jawa Barat biasanya pakai ini. Ini dia, ini namanya seeng. Nah ya seeng, bisa kelihatan ya guys ya, ini seeng namanya. Seeng ini biasanya sebagai substitusi atau pengganti dari langseng. Jadi ini tuh dia buat masak nasi sih sebenarnya, buat masak nasi, tapi dia juga bisa sekalian buat ngaron. Wah ini tuh multifungsi banget, tapi dia ada barang komplemennya juga atau barang pelengkapnya juga, nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Nah khusus untuk seeng ini, biasanya si seeng ini tuh dijadikan sebagai peribahasa nih. Kalau misalnya apa ya istilahnya itu, orang-orang tua zaman dulu itu katanya kalau misalnya manggil orang ke seberang atau misalnya nyuruh orang buat kesini tuh biasanya dia tuh ngagorowok karena seeng, atau jadi dia tuh tinggal teriak aja panggil nama orangnya dan orangnya tuh bakal datang. Tapi itu baru mitos ya. Itulah ajaibnya dari seeng ini, keajaiban dari seeng. Nah itu dulu guys yang bisa Mimin sampaikan buat video kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Dan kalau misalnya ada tambahan, ada komentar-komentar tertentu, bisa ditambahkan di kolom komentar. Ya, atur nuhun, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lanjutannya.